Pernah nggak kalian ngerasain pengen punya Google Drive tapi nggak mau bayar langganannya? Ya, apalagi kalau bisa sampai 4 tera, 8 tera, itu mahal banget dong langganan per tahunnya. Dan kita bayar terus dan terus dan terus dan terus lagi. Nah, ini adalah solusinya supaya kita nggak usah bayar langganan lagi. Ya, iCloud termasuk ya, nggak usah bayar langganan lagi. Dan yang satu ini adanya di meja kita, bisa taruh di meja kita aja. Ini adalah B-Station dari Synology. Nah, kebetulan saya tuh sekarang lagi ada di booth-nya Synology di Computex 2025 di Taiwan. Kita mau lihat teknologi-teknologi penyimpanan seperti ini nih, ada yang baru-baru dari Synology itu ada apa aja. Tapi kayaknya ya, biar nggak pusing saya nyari-nyari sendiri, mendingan kita langsung ngobrol dengan tim Synology-nya. Oke, jadi gini, sebelum kita mulai nerusin lagi nih, mau jalan lagi nih, boleh tahu nggak apa aja yang baru dari Synology ini di tahun 2025 di booth ini? Oke, ada. Ada. Nah, kalau misalkan tadi kan udah keliling B-Station ya? Ya, B-Station tadi udah lihat. Nah, untuk seri B-Station aja kita ada kapasitas terbaru. Ada yang baru? Ada. Lebih besar? Betul, namanya B-Station Plus. Plus ini berarti ada fitur tambahan ya? Betul. Oh, oke, ada oke. fitur tambahan, nanti cek Nanti langsung cek aja. lagi ya, oke. Iya. Dicek. Oke, terus? Nah, selain B-Station, kebutuhan bisnis kan juga perlu refreshment. Iya, Jadi betul. Synology juga ada seri terbaru. Iya. Di mana prosesornya udah di-upgrade, network card-nya juga di-upgrade. Oh gitu, oke. Yes. Ada lagi yang baru itu ya. Nah, yang terakhir, karena kan sekarang data proteksi sangat-sangat penting ya. Iya, betul. Nah, jadi Synology ada juga nih, Active Protect Appliance, Oh, ada ada kapasitasnya baru juga. Model baru. Ada model barunya lagi? Yes, Oke. itu semua udah rilis Hah? saat ini. Oke, nanti kita bahas ya, nanti kita Sip. bahas. Nah, kalau tahun 2025 ini sendiri sebetulnya fokusnya Synology itu di mana? Oke, jadi fokus Synology itu sebenarnya ingin memberikan solusi yang total, Pak. Total solution, oke. Total solution, Oke. betul. Karena yang ingin kita berikan adalah data management yang lebih simple lagi, Oke. yang lebih aman lagi, dan Ah. pastinya inovatif fiturnya. Kalau simple, Synology dari dulu simple. Iya dong, iya. Tapi harus makin aman. Dan Nah, jadi betul. dinaikin semuanya ya, lebih Yes. simpel lagi, lebih aman lagi. Oh, oke. Betul, fitur juga mesti makin banyak. Oh iya, Iya kan? nanti kita bahas ya, fitur-fitur kita bahas nanti Iya. satu-satu. Oke, sebelum muter, Hmm. ya, pengen tahu dulu nih, sebetulnya di sini tuh ada nggak sih barang-barang yang belum di launching, tapi udah dipajang? Nah, kadang-kadang suka ada nih kalau di Computex nih. Ada dong. Ada? Ada. Apa aja tuh? Nah, kita ada fokus di 3 solusi yang mau kita bawa kali ini. Dan tiga-tiganya udah dipajang walaupun belum launching? Yes. Luar biasa, ada apa aja? Ada dari sisi storage, Oke. surveillance, Oke. dan productivity. Storage, surveillance. Kalau untuk storage ada apa aja? Nah, untuk storage kita ada 2 seri produk terbaru yang akan datang. Akan datang? Yang akan bukan datang. terbaru jadi ya, bukan terbaru loh. Bukan terbaru, yang Ya. akan datang. Apa tuh? Nah, itu ada yang dual active NVMe U.3, itu storage Iya. enterprise. Biar Storage, cepat iya, soalnya. biar kencang. Iya. Nah, yang kedua itu scale out. Scale Oke. out storage yang bisa ditambah sampai petabyte. Sampai, oh ya, petabyte sama kayak yang sebelumnya ya? Iya, Ini betul. lebih gede lagi berarti? Bisa sampai 48 knot. Naik lagi, oke. Iya. Kenapa? Kan kebutuhan enterprise makin lama makin banyak data yang harus dikelola. Oh, oke. Iya. Terus kalau yang lainnya ada apa lagi nih yang dipajang nih? Nah, tadi kan ada surveillance ya. Iya. Kalau surveillance karena yang kebutuhan sekarang makin berubah ya, udah ke cloud gitu. Iya. Jadi kita juga ada nih solusi cloud untuk surveillance, untuk managing IP kamera. Oh gitu, cloud surveillance. Yes, betul Oke. sekali. Dan terakhir, Oh, ada lagi? productivity. Oh ya, productivity, ada apa? Iya, nah kalau productivity kita harus integrasi dengan AI pastinya. Pakai AI sekarang? Iya. Oke, ini Nah. pakai buat apa tapi AI-nya? Ada banyak dong. Nanti langsung lihat aja. Oke, siap. Nanti kita langsung lihat ya. Iya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak. Thank you. Nah, kita langsung mau muter-muter di sini. Nanti kita kasih tahu satu-satu apa aja yang baru dari Synology di tahun 2025. Oke, yang ini adalah tambahan baru nih untuk Synology Office. Menariknya, fitur yang satu ini baru banget. Bahkan belum diluncurkan, tapi kita sudah bisa nyobain duluan sebelum diluncurkan. Ya, ini adalah fitur Meet dan Chat Plus. Jadi Synology punya solusi untuk online meeting nih ya. Jadi ini mirip seperti Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, atau dulu ada Skype. Ini namanya Synology Meet. Fungsinya ya tentu untuk online meeting, video call, webinar, online class, dan sebagainya. Bedanya, nah kalau pakai layanan seperti Zoom atau Microsoft Teams dan yang lain-lain, itu kan jalannya di cloud ya. Nah untuk Synology Meet ini jalankan on-premise atau di perangkat atau di tempat yang kita miliki sendiri ya. Nah, jadi kalau takut pakai cloud untuk online meeting karena kita nggak tahu ya servernya di mana, nah ada solusi dari Synology.
Untuk fiturnya ada cukup lengkap ya, seperti fitur raise hand, in-call chat, auto transcribe, dan sebagainya. Synology Meet ini tentunya akan masuk dalam set Synology Office Suite-nya. Nah, selain Meet ini juga ada yang baru lagi, ada Synology Chat Plus untuk komunikasi berbasis teks. Ada berbagai fitur baru dalam Chat Plus ini, termasuk manajemen tim yang lebih baik serta pengendalian yang lebih lengkap untuk administrator chat. Lalu integrasi Synology AI ke dalam Synology Office Suite. Ini juga ditingkatkan lagi dan diharapkan bisa memberikan lebih banyak kemudahan untuk para pengguna Synology Office Suite. Tidak terbatas pada pengguna korporat ya, ini juga bisa digunakan dan dirasakan oleh UMKM dan bahkan pengguna pribadi juga bisa. Ya, karena Synology Office ini juga bisa dijalankan di Synology NAS seri Disk Station, bahkan yang harganya terjangkau sekalipun. Oke, tadi kan software. Kalau ini solusi hardware-nya dari Synology. Ini NAS-NAS-nya Synology. Nah, di sini ada 5 NAS baru yang seri DiskStation 25 series yang udah dirilis ya selama Computex ini. Di sini ada DS425 Plus, DS725 Plus, DS925 Plus, DS1525 Plus, dan DS1825 Plus. Semuanya tentu dibekali dengan kemampuan yang relatif tinggi. Ini khas dari lini yang ada plusnya. Nah, kalau untuk kapasitasnya bagaimana? Tentunya besar ya. Nah, kalau mau tahu kapasitas dari mana, itu lihat dari skema penamaan Synology. 2 angka di belakang, yang paling ujung belakang itu menunjukkan tahun rilisnya. Sementara angka yang di depan itu menunjukkan jumlah drive yang bisa dipasang atau ditangani oleh NAS tersebut. Jadi misalnya nih DS925 Plus itu bisa nyampe 9 drive, angka depannya kan 9. Nah, untuk yang angka belakangnya 25 artinya keluaran tahun 2025 ya. Nah, tapi kok kelihatannya drive B-nya nggak sebanyak itu. Memang secara standar tidak sebanyak itu. Tapi kalau dibutuhkan, kita bisa pasang drive enclosure tambahan untuk perluasan kapasitas dari NAS-NAS yang tadi. Seperti yang satu ini misalnya nih, DX525. Ini bisa dipasang ke NAS seperti yang DS925 Plus tadi. Bikin drive B-nya meningkat dari 4 buah jadi 9 buah. Nah, betul kan namanya DS925 Plus jadinya ya. Nah, DX525 ini juga sebuah enclosure baru ya. Nah, menariknya ada juga NAS yang belum rilis nih di sini nih. Nah, yang paling mungil ini DS225 Plus. Udah dipajang aja nih padahal belum di-launching. Nah, kita balik lagi ke B series. Kalau ini kan B Station, itu ada B Drive ya. Oke, kita bahas dulu yang satu ini. Oke, kalau B Drive udah tahu ya, udah pernah dibahas. Lalu B Station yang biasa juga udah pernah kita bahas tahun yang lalu ya. Nah, sekarang ada B Station Plus. Nah, untuk B Station Plus ini kemampuan prosesornya itu jauh naik nih ya. Sekarang dia pakai prosesor Intel Celeron J4125 dan RAM itu naik dari 1 GB yang di B Station jadi 4 GB di B Station Plus. Ini jauh banget nih processing powernya naiknya ya. Nah, melihat kemampuan proses tinggi ini, Synology harusnya bisa menambahkan kemampuan lain dalam B Station Plus ke depannya nanti. Nah, untuk sekarang, kemampuan yang lain itu bisa nginstal Plex misalnya. Jadi selain punya Google Drive personal, kita jadi punya semacam Netflix personal. Iya, bisa kita atur sendiri tuh mau pakai video apa aja di situ ya. Dan kemudian dia juga bisa untuk mengendalikan 4 kamera berbasis Wi-Fi. Ya, betul. Dia langsung bisa menghandle CCTV jadinya ya. Ada 4 kamera maksimum semuanya di sini. Kedepannya bisa aja ada aplikasi-aplikasi baru atau fitur-fitur baru yang ditambahkan ke dalam B Station Plus ini. Karena processing powernya udah kenceng banget sekarang. Oke, sekarang kita balik lagi nih ke storage yang super besar. Ini kalau di scale out bisa sampai 20 petabyte. Tahun lalu kita udah bahas yang ini, tapi ada peningkatan. Ada yang kecepatannya bisa jadi jauh lebih tinggi. Ya, yang kencang itu pakai SSD U.3. Ya, kalau kalian lihat ini bukan SSD SATA ya. Kalau SATA kan pelan. Kalau U.3 berarti konektivitasnya sudah NVMe. Ya, benar, sama dengan SSD kencang yang buat gaming itu, tapi bentuknya seperti ini. Tujuannya supaya bisa masuk satu-satu nih ke sini nih, ya. Jadi kenceng banget kalau pakai ginian. Ya, di sini ada Synology GS Series. Ini adalah solusi storage scale out yang berarti bukan cuma bisa diperluas kapasitas penyimpanan saja, tapi juga bisa ditingkatkan kemampuan prosesnya. Solusi storage GS Series ini cocok untuk yang butuh penyimpanan data besar dalam jangka waktu yang lama, termasuk untuk archiving. Nah, kalau yang butuh solusi storage super kencang seperti yang tadi kita bahas ya, nah ini harusnya yang super responsif dan harus siap tersedia terus-menerus. Nah, di sini Synology punya produk baru yang disebut sebagai Active Block and File Storage. PAS series dengan basis NVMe. Di sini ada PAS 7700 yang pakai prosesor AMD EPYC
7443P dan storage NVMe U.3 sampai dengan 1,6 petabyte. Oh, nggak ngerti. 1.600 terabyte. Ini khusus dirancang untuk penggunaan di lingkungan mission critical. Jadi memang yang butuh harus super kencang, super responsif, dan siap sedia terus-menerus. Pas series ini memang dirancang agar setiap layer menggunakan desain non-disruptif dengan berbagai fitur proteksi dan failover. Storage ini juga mendukung high performance protokol seperti NFS RDMA, NVMe EFC, dan NVMe TCP. Semua hal ini ditambah dengan storage berbasis NVMe memungkinkan latensi yang sangat rendah, disebut-sebut bisa mencapai sub-millisecond atau di bawah millisecond. Jadi ini memang cocok banget untuk kebutuhan-kebutuhan yang mission critical banget. Pas series ini sekarang menjadi produk flagship Synology yang menawarkan performa terbaik. Bahkan bisa mencapai 3 kali lipat flagship sebelumnya seperti yang FS 6400. Ya, kalau yang tadi itu adalah solusi penyimpanan data. Ada yang jadi gede banget datanya, ada yang bisa jadi kenceng banget ya penyimpanan datanya. Nah, bagaimana kalau soal pengamanan data? Oh iya, jangan digabung-gabung, harus ada untuk tempat backup. Nah, Synology baru saja mengumumkan, ini ada yang seri yang besarnya nih, dan ada seri yang lebih terjangkau, yang kecil seperti ini. Tahun lalu, Synology memperkenalkan Active Protect Appliance, Purpose Built Data Protection untuk solusi perlindungan 3+2+1+1+0. Nah, ini bisa melindungi data di berbagai platform yang kita gunakan. Tidak terbatas ke perangkat seperti laptop, desktop, atau file server saja. Bahkan database virtual machine dan cloud pun bisa dilindungi. Bicara soal malware atau ransomware, aman. Skema perlindungan yang ditawarkan itu membuat data dipastikan bisa dikembalikan ke kondisi semula. Cakupan perlindungan yang ditawarkan juga luas, bisa dikendalikan dengan mudah dari satu tempat saja untuk penerapan backup di berbagai tempat. Misalnya untuk perusahaan yang punya beberapa kantor cabang. Nah, kali ini varian Active Protect Appliance yang tersedia diperluas, jadi bukan cuma untuk perusahaan-perusahaan besar saja, tapi bisa menjangkau lebih banyak kalangan. Nah, tahun ini Synology memperkenalkan DP7200. Ini adalah Powerful Backup Server yang didesain untuk large scale deployment ya. Jadi ini untuk menghandle multiple backup server. Nah, form factor-nya adalah 2U rack mount, kapasitas storage sampai 84 terabyte. Jadi ini memang dirancang untuk skala yang besar sekali ya. Nah, kalau yang ini adalah teknologi surveillance dari Synology. Nah, di sini ada beberapa kamera dan fitur pendukung surveillance yang mereka tampilkan, termasuk yang pakai AI juga. Nah, selain menampilkan perangkat surveillance, Synology juga memperkenalkan layanan cloud surveillance mereka, Synology Visage. Jadi, kita tidak perlu pakai solusi pengendalian sistem surveillance yang on-premise ya. Kamera Synology bisa langsung terhubung ke Synology Visage dan tentunya kita bisa akses dari mana saja selama ada internet. Nah, layanan cloud untuk surveillance ini juga memungkinkan kita melakukan pemantauan untuk tempat-tempat yang berbeda juga. Jadi tidak terbatas hanya untuk satu area saja, seperti kalau pakai DVR atau NVR yang on-premise. Ini tentunya menawarkan fleksibilitas pemantauan yang jauh lebih baik. Ya, kurang lebih itu yang ditawarkan dan dipamerkan oleh Synology di booth-nya di Computex 2025. Menurut kalian, mana yang paling menarik? Apakah yang berpeta-peta byte tadi atau yang buat dipasang di rumah? Yang mana? Tolong tulis di kolom komentar. Oke, saya Deddy Irfan, Jaga Tribun TV.